Ajakan beribadah. Mazmur 9 ayat 3. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hanya karena pengasihan-Mu kepada kami sajalah Engkau sudah memelihara kami hari lepas hari, sehingga pada hari Minggu ini kembali kami boleh datang kepadamu untuk beribadah. Kami mohon urapilah ibadah kami. Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kami semua, para teruna dan para pelayan. Tuhan memberkati yang bertugas. Tuhan juga memberkati pelayan firman-Nya dan semua yang terlibat dalam ibadah ini. Ya Bapa yang ada di dalam surga, ampuni segala dosa dan salah kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat 1-10. Mazmur 111 ayat 1-10. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dan arahkan
Mari kita berdoa. Tuhan yang selalu bekerja meneguhkan firman, sekarang ini perlengkapilah kesiapan kami untuk mendengarkan Engkau. Kiranya firman-Mu kami terima dengan penuh sukacita dan siap dituntun untuk mengisi kehidupan kami yang Engkau anugerahkan ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk kami bersekutu dan memuliakan Engkau. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 20 ayat 1-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Shalom, selamat pagi semua. Kita ketemu lagi di IHNPT. Senang sekali bisa memuji Tuhan walaupun dari jarak yang berbeda-beda. Kita kembali bersukacita, dan tadi sudah dibacakan dari Alkitab, dari Injil Matius pasal 20 ayat 1-16, di mana kali ini dalam pelajarannya Yesus menggunakan perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi dalam kisah ini Yesus bercerita ada satu pengusaha kebun anggur. Kalau sekarang bilangnya apa ya? Sultan kali ya, juragan kebun anggur. Ini sedang merekrut pekerja-pekerja untuk mengolah kebun anggurnya tersebut. Si bos ini, si sultan ini mulai dari pagi-pagi banget sudah merekrut orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Ketika dia mengajak orang-orang,
dia tidak menggunakan sistem seleksi yang sulit. Siapa saja yang dijumpainya saat itu diajak untuk bekerja di kebun anggurnya. Kebayang dalam situasi yang sulit ini, di mana banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi COVID-19, tahu-tahu ada seorang sultan juragan kebun anggur yang bisa menawarkan pekerjaan tanpa persyaratan yang sulit. Jadi nggak perlu masukin CV, dia nggak mengeluarkan spek apa saja persyaratannya, nggak melalui interview berlayer-layer, langsung nego gaji, langsung masuk kerja saat itu. Bukan main ya, ada seorang yang begitu murah hati. Nah, mulai dari pagi, si sultan ini sudah mengajak orang-orang untuk yuk kerja di kebun anggur saya, nanti kamu saya gaji 1 dinar 1 hari. Mereka setuju, dan ternyata rekrutmen tersebut berlangsung sampai dan dengan siang, nggak tanggung-tanggung. Jam 5 sore ketika si bos ini keluar dan melihat masih banyak yang menganggur, dia mengajak untuk bekerja di kebun anggurnya orang-orang pengangguran ini. Jadi kalau jam 5 sore itu kalau di Indonesia sudah jam keluar kantor. Nah, dia masih ngajak para pekerja ini untuk karena pengangguran ini mereka nggak ngapa-ngapain, tidak ada yang memberikan mereka pekerjaan, maka diajak sama si bos kerja di kebun anggurnya. Nah, ketika malam tiba, waktunya si bos buat bayar gaji. Ternyata guys, penghasilan semua pekerjanya yang mulai dari pagi banget sampai pagi, siang, sampai jam 5 sore tadi sama guys, 1 dinar. Melihat kenyataan ini, si pekerja-pekerja yang masuknya dari siang, dari pagi, bahkan yang pagi-pagi banget itu mengajukan keberatan. Mereka protes kepada si tuan kebun anggur ini, kenapa kok kita yang dari pagi-pagi ini sudah berjerih lelah dari siang dengan waktu kerja yang panjang dihargai sama penghasilannya dengan yang baru masuk jam 5 sore yang waktu kerjanya itu tentu saja sangat singkat. Mereka mengajukan keberatannya pada saat mereka menghadap si tuan ini untuk menerima upahnya. Demikian yang terjadi. Sekarang kita mau jawab mengenai perumpamaan ini. Ternyata yang dimaksud oleh Yesus adalah tuan atau sultan kebun anggur ini, si bos ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Kebun anggur adalah ladang Tuhan dan kebun anggur adalah ladang Tuhan. Orang-orang upahan atau pekerja-pekerja yang direkrut tadi adalah kita orang percaya. Kita adalah gereja. Miliki sikap kerja yang sepadan dengan apa yang diinginkan Tuhan sebagai bos kita. Sebagai teruna, kita tengah bekerja saat ini. Kita ada di ladang Tuhan. Dan ladang Tuhan ini sangat besar. Kita tidak hanya dengan tim kita dari Teruna GTIB Nazaret, tetapi ada banyak orang percaya yang Tuhan tempatkan di ladangnya. Ibarat sebuah perusahaan, ini adalah satu kesempatan kerja di sebuah tempat kerja yang sangat-sangat istimewa, melebihi apapun yang bisa diberikan dunia ini. Dan ini adalah kesempatan terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Sikap yang harus kita miliki yang berpadanan dengan anugerah ini adalah pertama, bersyukur. Kita harus belajar bersyukur, sudah diberikan kesempatan, sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita tidak melalui banyak kesulitan untuk harus melamar kerja, masukin CV, interview berlayer-layer, tetapi kita langsung diajak oleh Tuhan untuk masuk kerja.
Tuhan berdaulat sepenuhnya atas semua yang kita lakukan di ladang Tuhan. Kita tidak punya hak, kita nggak punya kewenangan untuk menilai berapa banyak yang orang lain kerjakan di ladang Tuhan, berapa banyak yang sudah kita kerjakan, tapi wewenang itu ada sepenuhnya di tangan Tuhan. Kita tinggal mensyukuri dan menjalankan itu dengan baik. Yang kedua, sikap kerja adalah rajin dan kita berkomitmen untuk selalu meeting, briefing dengan bos kita, meeting dan briefing dengan Tuhan. Jadi kalau meeting dan briefing di perusahaan itu supaya semua proyek, semua pekerjaan yang akan dilakukan, yang akan sedang berjalan atau yang sedang dievaluasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, terjadi, dikerjakan dengan baik, maka kita briefing dan meeting dengan Tuhan supaya kita juga dikaruniakan kemampuan untuk menjalankan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan kita bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita briefing dan meeting melalui doa dan baca Alkitab dengan rajin dan tekun. Karena kita bekerja di ladang Tuhan, kita bekerja dengan banyak orang, gak hanya kita sendiri, gak hanya satu tim, tetapi kita bekerja dengan banyak tim. Yang kedua, kita harus punya kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa share dengan orang lain. Nah, Tuhan menginginkan bahwa kita tidak boleh saling sikut-sikutan dengan orang lain, gak boleh saling menjatuhkan. Seperti pekerja-pekerja yang diupah dari pagi hari, dari siang itu mereka protes kepada yang baru bekerja jam 5 sore tetapi penghasilannya sama. Tuhan mau apa yang Tuhan berikan sebagai kesempatan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus melihat juga kelompok yang lain, dari gereja yang lain ada remaja-remaja yang sama bekerja juga di ladang Tuhan. Begitu banyak yang bekerja di ladang Tuhan, kita nggak boleh saling sikut, kita tidak boleh saling menjatuhkan dengan merasa diri kita paling benar dalam beribadah, paling benar dalam memuji Tuhan, paling rajin mengikuti IHMPT, paling rajin masuk dalam kelompok liturgis, doa syafaat atau baca Alkitab. Tetapi kita juga harus melihat kelebihan-kelebihan dari tim yang lain supaya kita bisa bersinergi. Kalau kita mulai dengan rasa paling benar, mementingkan diri kita sendiri, memandang diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa bekerja sesuai dengan visi dan misi Tuhan yang ingin menjadikan semua yang ada di ladang Tuhan ini menjadi berkat buat orang lain. Dan bisa bersinergi dengan berbagai macam orang, dengan tim-tim yang lain di sebuah ladang yang besar ini, dimulai dari sikap kerja yang benar dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya sikap kerja yang benar, kita mengembangkan baperan-baperan yang negatif tadi, ya iri hati, yang perhitungan, yang memandang orang lain dengan membeda-bedakan dengan diri kita, maka kita tidak sejalan dengan visi dan misi kerajaan Allah. Karena visi dan misi kerajaan Allah menjalankan pekerjaannya di dunia ini itu adalah semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Berapa kita diupah, berapa berkat kita, itu sepenuhnya datang dari Tuhan. Dan Tuhan yang mengatur, itu adalah urusan Tuhan dengan kita. Kita tidak berhak mengukur apa yang sudah kita kerjakan dan orang lain kerjakan. Karena Tuhan menginginkan kita berkembang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bekerja sama dengan orang lain. Dengan demikian segala yang baik dari kita ditambah segala yang baik dari orang lain, apa yang ada di dalam tim pelayanan persekutuan Teruna GPIB Nazaret dengan tim-tim dari gereja yang lain, itu segala hal yang baik kita kumpulkan, kita satukan. Dengan demikian pelayanan kita menjadi sempurna, menjadi baik di mata Tuhan,
asalkan kita mengumpulkan yang baik. Kita harus mulai tentunya dari diri kita sendiri, kemudian kita masuk dan kita menyesuaikan diri di dalam lingkungan yang besar. Tuhan menginginkan kita satu sama lain saling menghormati, saling menghargai, karena tanpa saling menghormati, saling menghargai, maka kita tidak bisa membesarkan kerajaan surga di muka bumi ini. Kita harus menghormati Tuhan yang jadi bos kita, yang begitu menginginkan bahwa ladang yang sebesar ini akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Tidak hanya berkat untuk kelompok-kelompok kecil, tidak hanya untuk kita sendiri yang tampil jadi berkat, tetapi semua orang percaya yang sudah Tuhan tempatkan, yang sudah Tuhan rekrut untuk bekerja di ladang Tuhan, semuanya harus menjadi berkat. Dengan demikian kerajaan sorga itu dipuji dan dimuliakan. Nama Tuhan yang dimuliakan ketika kita bekerja, bukan nama kita, bukan nama tim kita, tetapi semuanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Karenanya mari kita mulai mereview diri kita, mulai mengembangkan talenta yang diberikan kepada kita, mulai untuk berpikiran positif. Berpikiran positif maksudnya kita selalu memandang diri kita, percaya bahwa Tuhan sangat menghargai kita karena kita berharga di mata Tuhan. Baru kemudian kita berbagi dengan orang lain. Tentu saja yang kita kembangkan adalah segala sesuatu yang baik supaya hasilnya baik dan memuliakan Tuhan. Dengan usia kita yang masih remaja, kita sudah mulai belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah bisa bekerja sama dalam lingkungan pelayanan yang luas bersama teman-teman teruna, bersama teman-teman remaja, tidak hanya dari kalangan GPID tapi juga dari gereja-gereja yang lain. Kita saling share, kita saling bahu-membahu supaya kita sama-sama jadi berkat dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan yang memberikan kita ladang yang besar ini untuk kita kerjakan. Marilah kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu memiliki sikap kerja yang benar supaya Tuhan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya selalu menjadikan kita orang-orang yang bisa diandalkan bekerja di ladang Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah
Apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang membawa terang, membawa damai sejahtera bagi sesama kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan memberkati akan Bapak Presiden serta wakilnya. Tuhan memberkati juga semua mereka yang terlibat di dalam pemerintahan. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Demikian pula kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang tertimpa musibah kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, bahkan juga untuk mereka yang kesusahan dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Tuhan mampukan dan tolong mereka. Biarlah mereka terus hanya berpengharapan kepadamu saja. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kiranya kasih karunia Allah menyertai mereka dan memberkati mereka. Ya Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa untuk teruna. Tuhan memberkati adik-adik teruna agar mereka boleh merasakan damai sejahtera walaupun masih harus belajar di rumah, dan mereka melakukan aktivitas mereka pun dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi ujian-ujian. Tuhan memberkati dan menuntun mereka. Hikmat dari Allah sajalah yang memimpin mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan mereka memanfaatkan waktu mereka untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk mereka yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan yang baik dan memulihkan kembali. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Daryl, bahkan juga untuk Darlene. Kami mau berdoa juga untuk Opa Yans dan Oma Tina. Kami juga mau berdoa untuk Kak Irma dan Kak Ibas. Tuhan memberkati, Tuhan saja yang melengkapi pemulihan mereka. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon juga Engkau menyertai para orang tua kami. Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami yang kami naikkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-31 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Allah mengampuni kesalahanmu.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hanya karena pengasihan-Mu kepada kami sajalah Engkau sudah memelihara kami hari lepas hari, sehingga pada hari Minggu ini kembali kami boleh datang kepadamu untuk beribadah. Kami mohon urapilah ibadah kami. Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kami semua, para teruna dan para pelayan. Tuhan memberkati yang bertugas. Tuhan juga memberkati pelayan firman-Nya dan semua yang terlibat dalam ibadah ini. Ya Bapa yang ada di dalam surga, ampuni segala dosa dan salah kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Amin. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelumnya, mari kita ucap syukur di dalam doa. Tuhan Allah kami, saat ini kami mengucapkan terima kasih telah menganugerahkan waktu untuk bekerja di ladang-Mu. Kami percaya dalam setiap penugasan yang kami terima, Engkau selalu akan dampingi, hingga sebagai teruna-teruna kami menghasilkan berkat-berkat untuk memuliakan Engkau dan kerajaan surga. Biar senantiasa kami dituntun untuk merespon dengan sikap-sikap yang benar serta ucapan syukur atas anugerah dan berkat-berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.